Ikhwafillah, bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya? Sehat selalu ya, semoga. Alhamdulillah. Baik, kali ini untuk tips selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat presentasi menggunakan Keynote. Kita lihat bersama, ini adalah contohnya. Di contoh ini kita akan membuat presentasi seperti halaman yang ada di web. Jadi dia akan berpindah halaman dengan smooth. Ini hanya akan menggunakan animasi magic move yang ada di Keynote. Oke, halaman berikutnya dan berikutnya. Oke, di sini akan hanya ada contoh sedikit aja ya. Jadi cuma ada 6 slide dan kita akan coba untuk mengulik dan belajar bersama bagaimana cara membuatnya. Tapi sebelumnya biasanya ada anak-anak yang bertanya tuh, kenapa sih Pak harus pakai Keynote? Kenapa nggak pakai aplikasi yang lain aja yang fiturnya lebih lengkap? Di Keynote kan terbatas Pak. Maka dari situ kita harus memberikan juga pemahaman kepada anak-anak bahwasanya fungsi dari desain itu bukan hanya apa yang terlihat dan dirasa. Tetapi desain itu fungsinya adalah bagaimana dia bisa bekerja menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada audiens. Jadi ketika pesan yang disampaikan dengan animasi yang keren, dengan segala pernak-pernik yang keren, itu bisa disampaikan walaupun dengan cara yang simple, maka itu sudah menjawab bagaimana presentasi itu harus bekerja. Jadi kali ini kita akan mencoba untuk membuat presentasi yang simple, sederhana, tapi insya Allah bisa menyampaikan informasi yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Konteksnya adalah bagaimana presentasi ini kita gunakan, baik itu dalam pembelajaran kita sehari-hari maupun dalam konteks seperti untuk pemasaran dan sebagainya. Kali ini kita akan mencoba membuat tidak semua slide. Di sini ada 6 contoh slide, tapi sebagian besarnya sama fungsinya. Jadi kita hanya akan membuat 3 slide aja, slide 1, 4, dan slide 6 karena ini modelnya berbeda. Baik, bismillah, ayo kita mulai dari sekarang. Yang pertama kita akan mencoba dari awal. Kita pilih tema yang basic aja. Untuk memberikan kesan yang lebih menarik di awal, biasanya kita akan menyisipkan video. Jadi kita siapkan dulu videonya yang ingin kita sisipkan sebagai background awal. Jadi orang-orang atau anak-anak bisa tertarik ketika melihat presentasi kita. Di sini saya sudah menyiapkan video profil sekolah yang sudah saya potong hanya 2 menit. Oke, kita masukkan videonya, kita sisipkan dan kita resize yang benar. Oke, seperti itu. Jangan lupa untuk menampilkan tulisannya. Ini layernya, arrangementnya kita taruh di paling belakang. Jadi teksnya akan ada di depan. Nah, seperti ini. Untuk videonya, pengaturannya kita lihat. Oh, ini teksnya. Videonya kita lihat di sini, pengaturan movie-nya kita loop ya. Oke. Start on tab-nya kita matikan, jadi dia akan mulai langsung dari awal. Nah, seperti itu. Kemudian kita ganti tulisannya di sini. Tapi kalau misalkan langsung tulisannya nggak kelihatan ya. Jadi kita kasih dulu background-nya biar tulisannya terlihat. Kita akan berikan tambahan layer di sini warna hitam. Kemudian warna hitamnya opacity-nya kita turunkan sedikit. Oke. Cukup 50. Kemudian arrangement-nya tetap dia di bawah teks. Oke, dia sudah di bawah teks. Nah, baru kita mulai ganti teksnya. Welcome to. Cukup? Belum kelihatan? Kita ganti warnanya menjadi warna putih. Teks warna putih. Kemudian subtitlenya kita ganti. Kita biar kelihatan dulu deh warna putih.
Tariq bin Ziyad. Oke, perkecil sedikit. Oke, boleh welcome to-nya kecil, SMPIT Tariq bin Ziyadnya besar, sesuai selera aja ya. Kemudian kita tambahkan sedikit hiasan tambahan saja, ini sebenarnya opsional tapi nggak apa-apa biar menarik. Kemudian stylenya kita ganti, fillnya tidak ada, bordernya kita ganti dengan warna putih. Oke, ditebelin sedikit. Oke, SMPIT-nya kita copy dan paste. Kita ganti tulisannya dengan learn more. About-nya nggak usah. Oke, cukup. Kita taruh di tengah. Sepertinya ininya kegedean. Iya, seperti itu. Dikasih hiasan sedikit ya. Di sini objek, kita cari objek yang menarik, kira-kira apa ya? Oke, ini kita ganti warnanya menjadi putih. Perkecil sedikit. Terserah ya ibu bapak, Iwa boleh menggunakan objek yang manapun. Kita lihat dulu videonya, harusnya looping, kemudian dia akan terus berjalan seperti itu. Oke, ini yang pertama. Kemudian kita bisa sebenarnya untuk menambahkan di sini ketika ngeklik learn more, itu learn more kita bisa nambahkan link yang kita bisa linkkan ke website atau ke manapun. Tapi di sini kita tidak ada linknya ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian kita akan contohkan slide yang kedua. Alhamdulillah sudah cukup. Sekarang kita sudah punya 3 slide yang akan kita coba animasikan menggunakan Magic Move. Bismillah, kita coba yang pertama. Atau kita bisa langsung klik langsung di animasi di slide-nya, kemudian kita klik transition dan add transition, yaitu Magic Move. Oke, belum kelihatan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ini kita cancel aja, tidak usah diduplikat. Kemudian yang kedua, transition juga, Magic Move juga. Oke, seperti itu cukup. Kita klik done, kemudian cancel, nggak usah diduplikat. Nah, untuk membuat Magic Move-nya itu bergerak, kalau kita lihat sekarang, ini kan tidak ada pergerakan sama sekali ya. Oh, mohon maaf, saya perbesar dulu biar lebih jelas.
Oke, kita akan coba untuk membuat dia bergerak. Jadi untuk membuat dia bergerak, kalau kita lihat dari awal tadi, itu slide yang kedua akan naik ke atas dari bawah, dan slide yang pertamanya juga akan naik ke atas untuk menghilang. Jadi di slide yang pertama ini kita perlu menyisipkan konten yang ada di slide kedua. Nah, jadi slide keduanya ini kita akan copy paste semuanya. Kita select object, select all, kemudian done, kemudian kita copy. Dan ini kita taruh di paste slide ke 1. Jadi nanti dia akan muncul dari bawah. Semua konten slide yang pertama, kedua akan muncul dari bawah ke atas. Seperti itu. Kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, nah sekarang yang menjadi masalah adalah slide pertamanya itu tidak naik ke atas. Jadi ketika slide kedua muncul, slide pertamanya tidak naik ke atas. Jadi kita pengen nanti slide pertamanya juga naik ke atas, slide keduanya naik ke atas. Jadi di sini kita lihat di slide kedua kita juga perlu mengcopy muatan yang ada di slide pertama. Oke, jadi kita akan copy dulu. Nah, ini karena ada dua backgroundnya jadi nggak kelihatan, jadi kita geser dulu sebentar. Kita select videonya, kemudian select background hitamnya, kemudian teks, semua yang ada di slide pertama kita copy. Kita kembalikan lagi background hitamnya, kemudian kita paste di slide kedua. Nah, ketika slide kedua ingin tampil, maka slide pertamanya akan naik ke atas. Jadi ini kita taruh ke atas. Oke, seperti itu. Kita lihat hasilnya. Nah, slide pertamanya naik ke atas, slide keduanya juga naik ke atas. Seperti itu ya. Kita akan lakukan hal yang sama di slide yang ketiga. Oke, slide ketiganya kita akan isi, copy dulu 2, 3, kita copy dan kita taruh di slide yang kedua, paste, taruh di bawah. Oke, dan slide keduanya kita copy paste juga, copy, kita taruh di slide yang sini, paste, kita akan taruh di atas. Oke, cukup. Kita akan lihat dari awal. Slide pertama, slide kedua, dan slide ketiga. Seperti itu ya, ikhwafillah. Insyaallah mudah. Tapi ada hal yang mungkin bisa kita improvisasi. Sebagai contoh, misalkan kita ingin mengubah kecepatannya, speednya. Misalkan di sini. Nanti di slide yang pertama ini, ketika dia itu menghilang, kita mau backgroundnya akan hilangnya lebih lama. Jadi kita akan turunkan sedikit. Kemudian yang lainnya tetap seperti itu. Jadi nanti background hitamnya akan hilangnya lebih lama. Jadi mundurnya lebih lama. Kemudian nanti di slide yang kedua, kita ingin muncul gambarnya ini dengan kecepatan yang berbeda. Jadi di sini kita juga harus mengubah jaraknya. Misalkan sebagai contoh, ini gambar ini dan gambar ini, dua gambar ini kita taruh dekat aja deh. Nah, seperti ini. Jadi nanti posisinya akan berubah sesuai dengan kecepatannya, atau jaraknya akan berubah sesuai dengan kecepatannya. Kita lihat. Nah, seperti itu. Kemudian, nah seperti itu. Nah, di slide yang ketiga kita pengen juga ini kecepatannya keluargakunya agak ke bawah ya. Nah, kemudian kotaknya kita mau agak
dekat ke sini. Ya, kita lihat hasilnya seperti apa kira-kira. Nah, seperti itu. Jadi tulisan sekolahku keluargaku-nya dia akan naik lebih dulu, kemudian kotaknya akan turun ke bawah seperti itu. Kita ulangi dari awal. Jadi ibu bapak bisa improvisasi bagaimana kecepatannya, bagaimana posisinya, nggak hanya atas ke bawah, bisa juga ke samping, bisa juga nanti ukurannya yang berubah, bisa juga nanti opacity-nya yang berubah. Jadi menyesuaikan dengan kreativitas kita masing-masing. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.